Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Umrotun Farida dengan NIM 005 dari kelas Pendidikan Biologi A 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Pengembangan E-Modul Interaktif untuk melatihkan literasi sains siswa pada materi transport membran, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Sains Agriculture Yunisri Rahayu, MSI, dan Ibu Sari Kusuma Dewi, SSI, MSI. Latar belakang. Capaian literasi sains pada PISA tahun 2018 yang diikuti oleh 78 negara. Siswa Indonesia memperoleh skor rata-rata 396 yang tergolong dalam skor di bawah rata-rata yang sesuai PISA seharusnya yaitu 500. Literasi sains dapat bermanfaat untuk siswa dalam memahami konsep dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Literasi sains siswa dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan pembelajaran IPA yang dinilai efektif untuk mencapai pembelajaran abad ke-21. Pertiwi 2018. Literasi sains siswa memiliki pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa. Ditunjukkan oleh data penelitian yang telah dilakukan oleh JUJI 2020, bahwasannya literasi sains dan keterampilan berpikir kritis memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penguasaan konsep dasar biologi. Dilihat dari hal tersebut merupakan bahwa sangat penting literasi sains bagi siswa Indonesia untuk ditingkatkan, terutama pada mata pelajaran biologi yang merupakan lingkup bidang sains sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep secara maksimal. Rendahnya literasi sains siswa jika dikaitkan dengan kronologi yang sedang terjadi saat ini tergolong dalam permasalahan yang cukup komplit, terutama dalam dunia pendidikan pada kondisi pandemi yang menyebabkan perubahan sistem pembelajaran, sistem penilaian atau sistem asesmen. Adanya kebijakan baru pada Surat Edaran Kementerian Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan pelaksanaan ujian nasional. Peraturan tersebut didukung dengan sistem penilaian atau asesmen, yaitu penilaian kompetensi mendasar untuk semua siswa yang difokuskan pada asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk mengembangkan potensi diri dan kontribusi di masyarakat. Kompetensi diukur pada asesmen kompetensi minimum terdiri dari dua kompetensi, yaitu literasi dan numerasi. Penelitian yang akan saya lakukan didukung dengan munculnya kesenjangan pada mata pelajaran biologi materi transport membran, di mana materi transport membran merupakan materi yang cukup kompleks dan ditemukan adanya miskonsepsi pada siswa pada materi transport membran. Lestari 2020. Seharusnya kompetensi pengetahuan pada materi transport membran yaitu menganalisis berbagai proses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, serta pada kompetensi keterampilan yaitu membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Dengan demikian, penting bagi pembelajaran biologi materi transport membran untuk melatih kemampuan literasi sains dalam mencapai domain kognitif berpikir kritis, agar dapat memenuhi capaian kompetensi dasar yang tergolong dalam ranah kognitif C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, perlu dikembangkan media pembelajaran yang memuat bahan ajar sebagai upaya perbaikan miskonsepsi dan upaya proses pembelajaran yang memenuhi capaian kompetensi dasar. Adapun tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan validitas kelayakan teoritis dan kelayakan empiris e-modul interaktif untuk melatihkan literasi sains siswa pada materi transport membran sehingga menghasilkan e-modul yang layak dan efisien digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kelayakan teoritis pengembangan e-modul interaktif untuk melatihkan keterampilan literasi sains siswa pada materi transport membran. Yang kedua, bagaimana kelayakan empiris pengembangan e-modul interaktif untuk melatihkan keterampilan literasi sains siswa pada materi transport membran. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian mendeskripsikan kelayakan media e-modul pada materi transport membran untuk melatih keterampilan literasi sains siswa berdasarkan aspek teoritis dari hasil validasi, penyajian, isi, dan bahasa. Yang kedua, mendeskripsikan kelayakan media e-modul pada materi transport membran untuk melatih keterampilan literasi sains siswa berdasarkan aspek empiris dari hasil uji keterbacaan, respon guru, dan respon siswa. Adapun keberadaan e-modul akan diperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama,
E-modul dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain untuk mengembangkan e-modul sejenis pada topik lainnya. Yang kedua, e-modul dapat digunakan secara langsung oleh siswa untuk belajar. Yang ketiga, e-modul dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Pada bab 2 memuat 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu penggunaan e-modul interaktif sebagai media pembelajaran, yang memuat definisi e-modul, karakteristik media yang interaktif, keunggulan e-modul interaktif, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung adanya penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu tentang literasi sains. Literasi sains memuat definisi literasi sains, indikator literasi sains menurut pakar, dan yang terinci pada The PISA 23 Assessment Framework. Yang ketiga yaitu konsep transfer membran, yang memuat topik transfer membran pada tumbuhan dengan menjelaskan pokok bahasan yaitu transfer aktif dan transfer pasif. Dan yang keempat yaitu tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang akan dilakukan pada penelitian terstruktur pada gambar berikut ini. Berdasarkan latar belakang, maka diperoleh solusi yaitu mengenai pengembangan e-modul interaktif yang sesuai dengan indikator materi transfer membran sehingga dapat menjadi rujukan media pembelajaran yang inovatif dengan kategori valid untuk melatihkan literasi sains siswa, sehingga dapat memunculkan motivasi dan minat belajar pada siswa. Dengan dukungan kajian teoritis dan kajian empiris, yang nantinya akan dihasilkan e-modul interaktif yang dikategori valid sehingga layak untuk digunakan. Pada bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model 4D, Define, Design, Develop, and Disseminate. Akan tetapi, pada penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap develop tanpa disseminate. Pengembangan dalam penelitian ini yaitu e-modul interaktif untuk melatihkan keterampilan literasi sains siswa pada materi transfer membran. Adapun sasaran penelitian yaitu kepada subjek yang diperlukan dalam melakukan uji kelayakan empiris yang akan dilakukan pada 10 siswa dan guru SMA mata pelajaran biologi. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, sedangkan uji kelayakan empiris dilakukan di SMAN 1 Wonoayu. Definisi operasional dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kelayakan teoritis merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan pengembangan produk kelayakan yang diperoleh berdasarkan hasil validasi pakar, yakni dosen ahli materi dan dosen ahli pendidikan. Komponen penilaian validasi berupa penyajian, isi, dan bahasa yang tercantum dalam lembar validitas. E-modul dinyatakan layak secara teoritis jika penilaian validitas memperoleh nilai dengan persentase lebih dari sama dengan 70%. Yang kedua yaitu kelayakan empiris, merupakan kemudahan peserta didik dan guru dalam penggunaan e-modul berbasis literasi sains sebagai bahan ajar. Kelayakan ditinjau dari keterbacaan, respon guru, dan respon siswa. Keterbacaan e-modul merupakan tingkat kemudahan guru dan siswa dalam memahami dan membaca media dengan menggunakan 100 kata yang diambil dari bacaan pada e-modul. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan formulasi grafik Frey. E-modul dinyatakan layak secara empiris jika keterbacaan terletak antara level 9 sampai 11. Respon guru dan siswa merupakan tanggapan setelah menggunakan e-modul yang berisi beberapa komponen penilaian yaitu penyajian, isi, dan kemudahan dalam menggunakan e-modul. Bahan ajar e-modul dinyatakan layak secara empiris jika hasil penilaian dari respon guru dan siswa dengan persentase lebih dari sama dengan 70%. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini melalui 2 prosedur penelitian, yaitu prosedur pengembangan dan uji kelayakan empiris di sekolah. Skema tahapan pengembangan e-modul interaktif menggunakan model 4D diadaptasi dari Thiagarajan 1974 dalam Ibrahim 2002. Prosedur penelitian dilaksanakan berdasarkan model pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pada gambar berikut. Tahap define atau pendefinisian, meliputi analisis kurikulum, analisis siswa yang terdiri dari analisis konsep, analisis kegiatan, analisis evaluasi, dan perumusan tujuan pembelajaran. Pada tahap desain atau perencanaan, meliputi penyusunan e-modul interaktif, desain awal, telaah 1, dan selanjutnya tahap develop atau pengembangan meliputi revisi draft 1, telaah 2 atau validasi oleh dosen ahli materi dan pendidikan, revisi draft 2, uji coba, analisis hasil uji coba, dan diperoleh daftar e-modul yang layak secara teoritis dan empiris. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data.
Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama lembar validasi e-modul. Lembar validasi adalah lembar instrumen yang berisi pernyataan yang disertai dengan rubrik. Lembar validasi mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, komponen penyajian yang meliputi kualitas tampilan, kualitas penggunaan e-modul, kualitas layout, dan kualitas pendukung penyajian. Yang kedua yaitu komponen kelayakan isi meliputi kualitas konsep, kesesuaian konsep dengan kurikulum 2013, dan kesesuaian konsep modul. Yang ketiga yaitu komponen kebahasaan meliputi penggunaan bahasa, struktur bahasa, penggunaan istilah, dan kualitas identitas dengan sumber informasi. Yang keempat, kesesuaian pendekatan literasi sains. Dan yang kelima, ketercapaian aspek berpikir kritis. Lembar validasi berupa skala Likert dengan pernyataan terhadap e-modul yang dikembangkan terdapat skor 1-4. Yang kedua yaitu lembar uji keterbacaan, yang digunakan sebagai penilaian keterbacaan terhadap e-modul yang telah dibuat. Uji keterbacaan dilakukan pada sampel paragraf yang berjumlah 100 kata dengan menghitung jumlah kata dan jumlah suku kata yang diinterpretasikan ke dalam grafik Frey. Uji keterbacaan ini dilakukan dengan memilih bacaan yang terdapat pada bagian awal, tengah, dan akhir. Yang ketiga yaitu lembar angket respon guru dan siswa. Lembar angket respon merupakan instrumen berisi pertanyaan terhadap e-modul yang dikembangkan dengan pilihan jawaban ya jika setuju dan tidak jika tidak sesuai atau tidak setuju. Hasil respon diberi skor sesuai dengan skala Goodman. Jika ya diberi skor 1 dan jika tidak diberi skor 0. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode validasi dengan memberikan lembar validitas e-modul kepada 2 validator yaitu dosen ahli materi dan dosen ahli pendidikan. Yang kedua, metode uji keterbacaan dilakukan dengan memilih bacaan yang terdapat pada bagian awal, tengah, dan akhir e-modul. Yang ketiga yaitu metode angket yang berisi pertanyaan dilakukan untuk menilai kelayakan empiris e-modul berdasarkan respon guru biologi SMA dan 10 siswa SMA. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis validitas e-modul interaktif. Yang pertama itu kelayakan secara teoritis diperoleh dari hasil penilaian validasi yang dilakukan oleh dosen ahli materi dan juga ahli pendidikan. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Validasi menggunakan lembar validitas yang terdiri dari aspek penyajian isi dan bahasa yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Validasi dilakukan dengan menggunakan lembar validitas yang dievaluasi dengan pedoman skala Likert yang meliputi skor 4 sangat valid, skor 3 valid, skor 2 kurang valid, dan skor 1 tidak valid, yang kemudian dihitung dengan menggunakan rumus skor rata tiap aspek sama dengan jumlah skor tiap aspek dari semua validator dibagi jumlah validator. Penilaian validitas berdasarkan modus dari 3 aspek penilaian dianalisis dengan melakukan perhitungan yang mengacu pada skala Likert dengan berlandaskan kriteria penilaian yaitu meliputi 3,26 sampai 4,00 sangat layak, 2,51 sampai 3,25 layak, 1,76 sampai 2,50 cukup layak, dan 1,00 sampai 1,75 kurang layak. Analisis keterbacaan e-modul. Faktor dalam formula grafik Frey terdiri dari 2 faktor yaitu jumlah kalimat dan jumlah suku kata. Nilai keterbacaan didapatkan dari 100 kata dalam bacaan yang dihitung jumlah kalimat dan jumlah suku kata. Apabila dari 100 kata terdapat kata yang tidak sampai di ujung kalimat, maka perhitungan jumlah kalimat tidak selalu utuh melainkan ada sisa yang dihitung dengan rumus yaitu jumlah kalimat sisa sama dengan jumlah kata dalam kalimat yang masuk dibagi jumlah kata dalam kalimat terakhir dikali 100%. Jumlah kalimat per 100 kata dikonversikan dalam sumbu vertikal grafik Frey. Sedangkan jumlah suku kata per 100 kata dikali 0,6 kemudian dikonversikan dalam sumbu horizontal. Titik pertemuan antara garis vertikal dan horizontal akan menunjukkan peringkat keterbacaan. Yang ketiga yaitu analisis angket respon. Kelayakan secara empiris diperoleh dengan memberikan angket respon kepada 10 siswa dan guru biologi SMA. Angket respon terdiri dari aspek-aspek yang terdapat pada e-modul yaitu meliputi penyajian, isi, dan bahasa yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Penilaian hasil respon tersebut berpedoman pada skala Goodman dengan pemberian skor 1 pada respon ya dan skor 0 pada respon tidak.
Hasil respon dihitung dengan interpretasi yaitu 0% lebih dari sama dengan persentase lebih dari sama dengan 20% dalam kategori tidak layak, 21% lebih dari sama dengan persentase lebih dari sama dengan 40% dinyatakan kurang layak, 41% lebih dari sama dengan persentase lebih dari sama dengan 60% dikategorikan cukup layak, 61% lebih dari sama dengan persentase lebih dari sama dengan 80% dikategorikan layak, dan 81% lebih dari sama dengan persentase lebih dari sama dengan 100% dikategorikan sangat layak. Adapun perhitungan dengan menggunakan rumus yaitu persentase sama dengan jumlah skor yang diperoleh atau ya dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali 100%. Validitas e-modul akan dinyatakan layak apabila skor rata yang diperoleh adalah sebesar lebih dari sama dengan 70%. Demikian persentase mengenai rencana penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.